Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ren, udah kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama Ma. nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung diulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah, Bu. Palingan yang dapat nilai jelek si Ren, dia kan bodoh. Apaan sih? Aku udah belajar kok. Belajar nggak belajar, kamu tetap nggak punya otak, cuy. Sudah, jangan bully teman kalian. Oke anak-anak, waktu sisa 2 menit ya. Bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan ulangannya ke depan. Ibu, saya sudah selesai. Merem mata doang udah beres. Gampang ini mah. Gue pasti dapat cepet. Secara gue kan pinter, gak kayak si Ren, dodol. Iya, si Ren kayaknya pas lagi pembagian otak kelupaan dikasih deh. Makanya pas lahir gak punya otak dia. Terus aja bully aku. Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi. Widih, bacot si dodol. Ren, ada kabar baik. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Wah, nggak nyangka aku. Bagus Ren, kamu ada peningkatan. Terus belajar ya. Iya, Bu. Bu, si Ren nyontek. Tadi dia buka HP pas ulangan. Apa benar Ren kamu nyontek? Enggak, Bu. Dia fitnah. Hei dodol, gimana kalau kita lomba ulangan mat? Yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu. Udah jelas dia pasti kalah. Si Cherry kan juara 1 bertahan di sekolah kita. Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian. Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke Bu. Hei dodol, inget ya perjanjian kita. Siap-siap lo keluar dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, Nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak Polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Tikus atau kelinci? Kelinci aja deh, kayak apa ya kelincinya?
Oh, ternyata bandok kelinci. Nak, nih minuman enak buat kamu. Jangan minum itu. Hah, suara siapa itu, Mah? Mama denger gak? Mama nggak denger apa-apa, kayaknya kamu halusinasi. Loh, Mah, kok ada cicak di dalam botol air ini? Astaga, untung kamu belum minum. Apa bandok kelinci ini yang bisa ngomong? Ren, nanti jadi pergi jalan kan? Jangan pergi, dia mau mendorong kamu ke laut. Aku nggak jadi pergi deh, ada acara keluarga. Udah nggak usah ikut acara keluarga, ikut gue aja. Kamu pikir aku nggak tahu kamu berniat jahat sama aku? Oh, udah berani ya lo sama gue sekarang? Kalau gitu gue bakal sebarin foto lo lagi ciuman sama cowok. Gak mungkin kamu punya foto-foto kayak gitu. Gue udah nyadap HP lo dan gue bisa sebarin semua foto aib lo ke semua orang. Kenapa kelincinya nggak ngomong apa-apa sih? Hei, bicara dong. Tenang aja, dia bohong. Dia nggak punya foto-foto itu. Ren, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Kamu bikin masalah apa sih? Mengetahui jumlah rezeki orang atau dosa orang? Dosa aja deh biar tahu orang-orang itu kayak gimana. Nak, mama sama papa mau cerai, kamu harus ikut mama ya. Tapi, Ma, Udah, nurut aja sama mama. hah, dosa mama banyak banget. Papa kamu itu selingkuh. Ren, kamu mau ikut papa kan? Dosa papa kok dikit banget, padahal kata mama papa selingkuh. Nak, Iya, Pa. Siska, dasar lo maling. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Siska si miskin ini nyuri uang di tas gue. Enggak, Ren, aku nggak nyuri, aku difitnah. Halah, mana ada maling mau ngaku. Udah kita bawa aja dia ke kepala sekolah. Dona, kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan kayak gitu. Guys, gue mau bagi-bagi uang lagi nih. Yeay, sultan banget teman kita Audrey. Ren, lo mau duit juga nggak nih? Gue bagi deh. Enggak deh, aku lagi nggak butuh uang. Ini nggak salah, dosa Audrey 99%. Aduh, capek banget tiap hari harus bagi-bagi uang hasil pesugihan itu. Hah? Uang hasil pesugihan? Ren, kok lo tiba-tiba di sini? Gaji masa depanku 50M. Kalau gini mending private aja deh daripada banyak teman palsu. Ren, gajimu berapa, nak? 20.000 mah. Kecil banget. Rugi mama sekolahin kamu mahal-mahal. Bikin malu aja. Tapi kan gak ada yang tahu mah. Udah, mama nggak mau bayarin uang sekolah kamu lagi. Hai Ca, kamu lagi ngapain? Hai Ren, aku lagi mikir nih mau beli rumah di mana. Soalnya gaji masa depanku 30 juta. Wah, banyak juga. Kalau gajimu berapa Ren? Kok di private gitu sih? 20.000. Hah, kecil banget. Tapi udah kuduga sih, karena aku kan jauh lebih pintar daripada kamu. Jangan sombong kamu, Ca. Hai guys, gaji kalian berapa? Aku 40 juta. aku 12 juta. Aku 20 juta. Jadi penasaran kerjaan kalian kira-kira nanti apa ya? Loh Ren, gajimu berapa sih di private gitu? 20.000 woi katanya. Hah, seriusan? Udah Ren, mendingan kamu berhenti sekolah aja kalau gitu. Iya, kalau enggak ambil aja jurusan perbabuan. Kalian kenapa jadi kayak gini sih sama aku? Ya siapa coba yang mau temenan sama kamu? Gaji kita aja nggak selevel. Udah sana pergi, dasar calon babu. Anak-anak semuanya, hari ini kalian bisa pilih kelompok kalian sendiri ya. Oke, Bu. Aku boleh masuk kelompok kalian nggak? Kamu nanya? Ya enggak lah. Yang gajinya di bawah 10 juta nggak boleh gabung sama kita-kita. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Bisa aja gaji itu salah. Masih ngarep si babu ini. Dia boro-boro 10 juta woi. Buat beli permen aja nggak cukup gajinya. Kalian jangan ngehina aku gitu deh. Bu, kok nilai saya dapat C? Bukannya ini harusnya dapat B? Kata anak-anak, gaji masa depanmu 20.000. Jadi buat apa kamu dapat nilai bagus-bagus? Tapi kan Bu, aku udah belajar capek-capek. Ren, udah sana, ibu males denger suara kamu. Semua orang jahat banget. Ternyata mereka semua mandang gaji. Oke, aku publik aja mulai sekarang. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang. Aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa. Makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. So-soan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen.
Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Nggak usah ikut campur deh sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama Ren, aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu gak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku nggak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya.